是些没有身份。这位闯入地球的入侵者，入侵者远不止这一人。方便称呼，叫我盖亚就好。说实话，挺佩服你们的。他们就疯狂战斗了100多场。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-107. Tapi sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, ketika Lo Feng, Le Shen, dan Hong sedang latihan, ia pun diberitahu kalau pesawat luar angkasa milik keluarga Nolan San sedang menuju. Babata takut kalau yang datang kali ini adalah level universe, jadi tidak mungkin bagi Lo Feng untuk memberikan perlawanan. Masalah ini langsung dibahas oleh Lo Feng bersama Hong dan juga Le Shen. Hanya saja di tengah-tengah pembicaraan mereka, sosok di balik berdirinya keluarga Nolan San, yakni Nolan San sendiri, tiba untuk menemui Lo Feng. Kedatangannya tentu saja membuat semua orang terkejut, apalagi dia langsung memberikan tawaran yang begitu menggiurkan untuk membeli bumi. Orang-orang di sana menganggap kalau tawaran dari Nolan San sangatlah bagus, apalagi mereka tidak ada niatan untuk memperbudak manusia bumi. Hanya saja Lo Feng yang menganggap bumi bukan hanya sekedar tempat tinggal saja, tentu tidak akan menjualnya kepada siapapun. Bahkan ia dan tegas menolak tawaran dari Nolan San. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Penolakan yang Lo Feng berikan benar-benar membuat semua orang terkejut. Bagaimana tidak, dia telah menolak tawaran 100 miliar koin Xianu. Selain itu, Lo Feng telah menyinggung keluarga Nolan San, yang mana sudah jelas dirinya tidak akan baik-baik saja. Manuo yang melihat hal itu juga merasa tertarik dengan keberanian mereka. Di saat Lo Feng yang minum, Nolan San pun segera bergerak. Karena bagaimanapun dia begitu kesal dengan penolakan yang Lo Feng lakukan. Keributan tentu saja akan terjadi. Hanya saja Manuo tidak niatan untuk menghentikan hal itu. Pada dasarnya di dunia semesta maya, semua orang akan mengalami pembatasan level. Hal itu dilakukan untuk menyamakan semua orang. Jadi bisa dikatakan kalau Lo Feng, Hong, dan Le Shen, begitu juga dan Nolan San berada di level bintang. Hanya saja sepertinya itu tidak akan berlaku bagi Nolan San. 但是难以逾越的鸿沟。这个深空击对他们起作用。 Meskipun ada penyesuaian level pada tempat ini, namun bisa terlihat dengan jelas kalau Nolan San jauh lebih kuat. Hal itu bisa terjadi karena pengalaman dan pemahamannya sudah jauh melampaui mereka. Tentu kesenjangan ini akan sangat berpengaruh, apalagi dalam sebuah pertarungan pengalamanlah yang berbicara. Lo Feng sadar betul kalau dalam pertarungan ini kekuatan serang fisik tidak akan terlalu berguna di hadapan Nolan San, sebab kekuatannya berada di atas mereka. Hanya saja mereka ini tidak niatan untuk berhenti menyerang. Dalam pertarungan itu tidak ada satupun serangan mereka yang berhasil mengenai Nolan San. Bahkan Lo Feng itu hampir saja terkena tinju dari Nolan San. Tapi untung saja Hong dan juga Le Shen langsung gunakan domain mereka demi bisa menahan pergerakan dari Nolan San. Namun sepertinya mereka ini sedang lupa kalau sedang berhadapan dengan seseorang yang berada di level universe tingkat 9. Tentu domain yang diciptakan oleh level bintang bukanlah apa-apa bagi Nolan San. Dengan kekuatannya, ia pun mudah menghancurkan domain mereka. Dan kali ini dialah yang memberikan tekanan kepada mereka. Semua orang di sana sadar betul kalau ketiga orang ini sama sekali tidak memiliki keunggulan untuk melampaui Nolan San. Karena kondisi sudah seperti ini, maka Manuo pun mulai bergerak dan menghentikan Nolan San. Ia diberikan peringatan untuk tidak bertindak hal-hal yang melanggar peraturan. Karena jika tidak, Nolan San akan dilarang memasuki dunia semesta maya. Mendengar hal itu, mau tidak mau Nolan San pun menghentikan penyerangannya. Ia meminta Lo Feng dan yang lainnya untuk sadar diri dan juga memberikan hormat kepada orang yang lebih kuat. Orang-orang di sana pun mulai menganggap kalau Lo Feng, Hong, dan juga Le Shen terlalu sombong dan merasa ini layak mereka dapatkan. Mendengar semua itu tentu membuat Nolan San senang. Tapi Lo Feng tidak akan tinggal diam saja. Ia pun memberitahu kalau Nolan San dipenuhi oleh keserakahan. Klan Nolan San bahkan berpura-pura sebagai pembajak planet hanya untuk mendapatkan planet bumi. Bahkan dia tidak begitu peduli dengan betapa banyaknya anggota klan Nolan San yang meninggoy.
Berhubung mereka tak bisa mengambil bumi secara paksa, maka kini Nolan San berlagak ingin membeli bumi. Atas perbuatan yang selama ini Nolan San lakukan, maka tentu saja Lo Fang, Hong, dan juga Lei Shen tidak ingin menaruh rasa hormat kepadanya. Orang-orang yang tadi menganggap mereka sombong, kini akhirnya tahu mengenai alasan mengapa Lo Fang dan yang lainnya tidak suka dengan Nolan San. Karena bagaimanapun tindakannya itu sudah keterlaluan. Meskipun kesal, tapi Nolan San berusaha menjelaskan kalau mereka tidak pernah melakukan hal itu. Apalagi dia yakin kalau orang-orang yang melakukan penyerangan hanyalah pasukan yang tidak mempunyai identitas. Namun Lo Fang langsung membuka mulutnya dan menunjukkan tanda pengenal dari Bulo. Tidak itu saja, ia juga memperlihatkan bukti-bukti yang kuat yang menunjukkan kalau Bulo memang adalah anggota dari klan Nolan San. Perkataan Lo Fang tentu membuat semua orang terkejut, apalagi ada begitu banyak bukti lainnya yang dia tunjukkan. Beberapa orang tidak menduga Lo Fang sangat berani mempermalukan Nolan San sampai seperti ini. Bahkan dia itu sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi. 都是些没有身份。这位闯入地球的入侵者，入侵者远不止这一种。 Namun Nolan San tidak bisa bertindak secara gegabah, sebab jika tidak dirinya lah yang akan diusir dari dunia semesta maya. Sekali lagi dia pun membantah dan memberitahu kalau orang-orang itu sudah lama dia usir dari klan Nolan San. Apalagi bukti ini masih belum kuat untuk menyatakan keluarga Nolan San terlibat dalam hal itu. Selain itu, dia juga yakin tidak ada orang yang mampu membenarkan perkataan dari Lo Fang. Nolan San pun mengingatkan kalau Lo Fang meninggoy, maka bumi akan menjadi tanah tanpa tuan. Dan dirinya ini tidak perlu menggunakan sedikit pun uang untuk bisa mendapatkannya. Sampai saat itu tiba, dia yakin Lo Fang pasti akan menyesali semua tawaran yang dia berikan. Setelah Nolan San pergi, beberapa orang pun memberikan pujian kepada keberanian mereka. Tidak yang memperpanjang masalah, Hong mengajak mereka untuk meninggalkan The Killing Fields. Man Luo sangat yakin kalau kejadian ini akan menyebar dengan sangat cepat. Dan benar saja semua orang pun akhirnya tahu mengenai persisian Lo Fang dan juga Nolan San. Mereka menjadi bertanya-tanya apakah bumi memang memiliki harta karun sebesar ini sampai keluarga Nolan San saat ingin mendapatkannya. Beberapa orang pun berencana untuk pergi ke bumi demi bisa mencari tahu kebenarannya. Hanya saja mereka agak takut dengan keluarga Nolan San. Dua orang yang selalu mengawasi Lo Fang juga tahu kalau masalah perebutan planet bumi kian memanas. Takutnya orang-orang kuat lainnya juga akan mengincar bumi dan semakin mempersulit Lo Fang untuk melindunginya. Babata sudah tidak bisa berbuat apapun lagi karena berita ini menyebar dengan sangat cepat. Dia takut selain menghadapi keluarga Nolan San, kini mereka juga akan menghadapi ketamakan dari semua kekuatan di alam semesta ini. Hong juga merasakan hal yang sama. Ia pun meminta untuk memantau lubang cacing. Duga mereka benar karena ada 3 pesawat yang baru saja melintas. Dan itu berasal dari 3 kekuatan yang berbeda. Namun kapal ini tidak begitu baik dari kapal yang dimiliki oleh keluarga Nolan San. Namun mereka tidak lemah dari prajurit level bintang. Kedamaian yang susah payah mereka raih tentu saja tidak akan Lo Fang biarkan hancur begitu saja. Nasa juga dia pun mendapatkan panggilan dari seseorang. Ya, ternyata mereka adalah kedua orang yang selalu memperhatikan Lo Fang. Mereka pun memperkenalkan namanya, yang wanita bernama Gaia dan si pria bernama Hawk. Dan jujur Hawk memberitahu kekagumannya kepada mereka. Ia pun berencana untuk mentraktir mereka minum. Tentu saja Lo Fang menerima tawaran tersebut. 方便称呼，你叫我盖亚就好。说实话，挺佩服你们的。 Sepertinya mereka sudah membicarakan masalah seputar Nolan San dan bagaimana cara untuk meningkatkan kekuatan. Nah, Gaia pun memberitahu kalau untuk meningkatkan kekuatan dengan sangat cepat, salah satunya adalah dengan cara mengikuti penilaian tentara bayaran luar angkasa. Ini merupakan salah satu dari 5 kekuatan di alam semesta. Dan penilaian sendiri diadakan oleh Space Mercenary Alliance. Gaia membenarkan hal itu dan untuk mengikuti ujian masuk, mereka harus berada di ranah bintang dulu. Setelah itu mereka akan melakukan pelatihan kosmik. Rumornya hal ini jauh lebih berbahaya dibandingkan petualangan luar angkasa biasa. Karena bagaimanapun angka kematian dan angka eliminasi pada pelatihan kosmik sangatlah tinggi. Tapi meskipun begitu, jika mereka lulus maka bisa mencapai level semesta dengan cepat. Gaia dan Hawk berencana untuk mengikuti hal itu agar bisa menjadi lebih kuat. Jadi Hawk menanyakan apakah mereka juga ingin ikut. Sayang sekali ada beberapa masalah yang harus diselesaikan dulu.
Karena ternyata Hong itu masih berada di level Star Traveler tingkat 9. Jadi karena itulah dia belum bisa ikut serta dalam ujian ini. Gaia menyarankan dia untuk mengikuti ruang duel, yang mana itu merupakan tepat bagi para pejuang sejati untuk berduel satu sama lain. Dalam ruangan itu mereka bisa mengumpulkan pengalaman praktisi dengan nilai yang lebih kuat. Hawk dan Gaia berencana untuk membantu latihan Hong di ruangan duel demi bisa melihat kemampuan yang dia miliki. Selain itu mereka yakin kalau hal ini dapat membantu Hong mencapai level bintang lebih cepat. Hong dan Gaia lebih dulu pergi ke ruangan pertempuran yang menentukan. Sebelum itu mereka meminta Lo Feng dan yang lainnya untuk merahasiakan nama mereka. Dan begitulah mereka bisa menemukan lawan secara acak. Lo Feng, Hong dan juga Lei Shen sudah menyelesaikan semua data yang diperlukan. Kini mereka pun mulai masuk ke dalam ruangan duel. Yang pertama adalah Lo Feng. Ia akan langsung bertarung dengan Gaia. Melihat nama Lo Feng, ia pun penasaran ada unsur kegilaan apa yang ada pada dirinya. Bagi yang tidak tahu, Ayang Babata menjelaskan kepada kita kalau di ruang pertempuran yang menentukan ini, prajurit dengan level yang sama menemukan lawan mereka berdasarkan level yang dimiliki. Jadi Lo Feng hanya dapat meningkatkan diri dan mengalahkan master dengan 6 bintang atau lebih. Jika dalam pertarungan itu Lo Feng menang, maka dia akan mendapatkan peringkat bintang yang lebih tinggi juga, dan membuat begitu banyak orang tertarik untuk bertarung dengannya. Saya juga Gaia pun mulai bersiap untuk menyerang Lo Feng. 看来骨子里有疯狂的因素。既匹配对手，打败你的对手，获得更高。 Dalam pertarungan itu bisa terlihat dengan jelas kalau pergerakan Gaia sangat cepat. Namun tentu saja Lo Feng tidak kalah cepat. Ia dengan sangat mudah menahan dan bahkan melancarkan serangan balik kepada Gaia. Pada akhirnya duel ini pun dimenangkan oleh Lo Feng. Ia pun mendapatkan poin kemenangan pertamanya. Gaia cukup terkejut dengan kemampuan yang Lo Feng miliki. Sebagai seorang master mental, ia pun tahu mengapa dengan level yang masih rendah, namun Lo Feng itu sudah berani menantang Nolan San. Karena Lo Feng itu memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Di sisi lain, Hong dan juga Lei Shen juga sedang bertarung dengan lawannya. Ia malah terlihat kalau Lei Shen akan berhadapan dengan Hawk. Dalam pertarungan itu, Lei Shen langsung gunakan domainnya, yang mana itu membuat Hawk terkejut. Pasalnya, Lei Shen ini baru berada di level bintang tingkat pertama, namun sudah mampu menggunakan domain. Lei Shen maupun Hong sama-sama berhasil menang dalam duel mereka. Namun di sini Lei Shen mendapatkan 4 poin bintang, sedangkan Hong sendiri mendapatkan 5 poin bintang. Tidak berhenti sampai di situ saja, Hong, Lei Shen dan juga Lo Feng sudah bertarung lebih dari 100 kali dalam satu hari. Bahkan Hong dan Lei Shen mampu membuat rekor tidak terkalahkan dalam jumlah yang sangat banyak. Tidak ingin kalah, Lo Feng juga terus menyusul mereka, bahkan dia sudah berhasil mengantongi 201 kemenangan. 地球人为何如此特殊？星级评价4星，他们就疯狂战斗了100多场。 Meskipun sudah mendapatkan begitu banyak kemenangan, tapi Lo Feng masih belum bisa mengejar peringkat bintang yang dimiliki oleh Lei Shen dan juga Hong. Babata menjelaskan kalau mereka memiliki domain, jadi orang-orang kuat akan tertarik kepada mereka. Sedangkan Lo Feng sendiri hanya mendapati orang-orang yang tidak kuat. Jadi meskipun dia memiliki jumlah kemenangan yang tinggi, namun musuhnya tidak lebih kuat dari lawan Hong dan juga Lei Shen. Lo Feng akhirnya paham dan meminta Babata untuk menentukan musuh yang lebih kuat lagi. Kita masih berada di The Killing Fields. Rekor kemenangan dari Lo Feng benar-benar membuat semua orang terkejut. Bagaimana tidak, dalam waktu yang begitu singkat, rekor kemenangan dari Lo Feng terus saja bertambah. Ini tidak terjadi kepada Lo Feng saja, namun juga kepada Hong dan juga Lei Shen. Di saat semua orang sedang menyaksikan kehebatan mereka, terlihat ada seseorang yang cukup mencurigakan. Apalagi dia itu mulai melaporkan hasil Lo Feng, Lei Shen, dan Hong kepada seseorang. Ia juga memberitahu kalau dia ini sedang menyebarkan tentang informasi itu. Alhasil, konsen WD yang sedang makan langsung terkejut ketika melihat daftar win streak dari ruangan duel. Hanya saja Lo Feng menggunakan nama samaran. Jadi konsen itu masih belum tahu kalau itu adalah Lo Feng. Hingga ketika melihat videonya, barulah konsen tahu. Di saat dia terkejut, berbeda lagi dengan Nolan San. Terlihat kalau dia itu begitu kesal ketika tahu Lo Feng terus membuat rekor kemenangan. Bagaimana tidak, dalam 1 bulan Lo Feng sudah berhasil menang sebanyak 822 kali tanpa satupun kekalahan. Kembali kepada Lo Feng yang terus melakukan duelnya.
Namun tak kenapa Lao Feng ini tidak seantusias sebelumnya. Karena seakan-akan dia merasa bosan kepada kemenangan yang dia dapatkan dari tempat ini. Ia pun yakin ada yang salah pada dirinya. Melihat hal itu, Nolan Sun pun sadar kalau Lao Feng mulai mengetahui ada yang salah. Namun meskipun begitu, Nolan Sun yakin kalau Lao Feng tidak akan tahu bagaimana cara memahami itu semua. Nolan Sun pun sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Lao Feng dan melihatnya berlutut kepada dirinya. Di sisi lain, Man Luo juga sedang mengawasi duel yang dilakukan oleh Lao Feng, Hong dan juga Lei Shen. Man Luo yang tahu mereka berada di jalan yang salah mulai melakukan sesuatu, yang mana ia pun memberikan perintah kepada bawahannya. Kemungkinan besar Man Luo ini sudah mengawasi mereka sejak awal dan kemungkinan dia memiliki niatan baik untuk Lao Feng dan yang lainnya. Nah, di sini kita pun diperlihatkan kalau Lao Feng akan bertarung dengan seorang wanita. Gadis ini bukanlah pejuang biasa karena para pembaca novel pasti tahu siapa dia. Dan kita pun diperlihatkan dengan penampilan menawan dari Jixing. Melihat hal ini, Mimin jadi tidak heran mengapa Hong begitu terpesona kepada Jixing. Nah, berhubung dia menggunakan nickname Bai, jadi untuk sementara kita akan memanggilnya sebagai Bai saja. Untuk saja Lao Feng tidak terpesona dan siap bertarung dengan Bai. Saat juga pertarungan pun mulai terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu, Lao Feng benar-benar terkejut karena lawan yang dihadapi sekarang berbeda dengan lawan-lawan yang dihadapi sebelumnya. Namun Lao Feng tidak niatan untuk menyerah dan mulai melancarkan serangan balik. Sayang sekali apapun yang Lao Feng lakukan, semua itu tidak ada apa-apanya di hadapan Bai. Bahkan Lao Feng sudah beberapa kali mengubah gaya pertarungannya, tapi hal itu tetap tidak berpengaruh. Jangankan untuk melukainya, menyentuhnya saja Lao Feng tidak mampu. Apalagi dia itu sadar betul kalau sejak tadi Bai ini tidak serius bertarung dengannya. Melihat Lao Feng yang melamun, Bai pun segera melancarkan serangan. Terlihat dengan jelas kalau kali ini Bai tidak niatan untuk bermain-main lagi. Setiap serangan yang dia lancarkan sama sekali tidak bisa ditahan oleh Lao Feng. Alhasil, ia pun benar-benar kesulitan untuk mengimbangi setiap pergerakan dari Bai. Tapi Lao Feng tentu tidak berdiam diri saja. Ia berusaha untuk mengimbanginya, namun hasilnya tetap sama saja. Dan bahkan kali ini dirinya harus dikalahkan. Rekor kemenangan Lao Feng selama ini pun dipecahkan oleh seorang wanita. Hong dan juga Lei Shen melihat secara langsung bagaimana Lao Feng dikalahkan. Sesaat kemudian, Bai pun mulai mengirim undangan pertarungan kepada Lei Shen. Sedangkan di sisi lain, Lao Feng yang telah dikalahkan mulai merasa kesal. Cukup wajar Lao Feng kesal karena Bai sudah memberikannya 9 kali kesempatan untuk menyerang dirinya. Namun semua itu sama sekali tak bisa Lao Feng manfaatkan. Dia pun sadar kalau saat ini dirinya masih sangat lemah. Saat juga Lao Feng pun melihat kalau selanjutnya Bai akan menantang Lei Shen. Tidak yang ketinggalan, dia pun segera menyaksikan pertarungan mereka. Dalam pertarungan itu, Lei Shen sudah menggunakan segalanya untuk menghadapi Bai. Bahkan kecepatannya juga dia tingkatkan. Namun siapa sangka kalau kecepatan yang merupakan andalan dari Lei Shen tidak ada apa-apanya di hadapan Bai. Bahkan pergerakannya itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan Lei Shen. Hanya dalam 1 kali gerakan saja, Lei Shen pun berhasil ditumbangkan oleh Bai. Sekali lagi, rekor kemenangan berhasil dipatahkan oleh Bai. Semua orang yang melihat hal itu benar-benar terkejut. Bahkan Hok dan Gaye saja sampai tidak bisa berkata-kata. Begitu juga dengan Hong dan juga Lao Feng. Sedangkan Lei Shen baru saja keluar menjadi sangat kesal. Di saat Hong berusaha menyemangatinya, Bai malah mengimpit dia untuk berduel dengan dirinya. Melihat hal itu, tentu saja Hong tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Lao Feng dan juga Lei Shen memberikannya semangat sekaligus harapan agar Hong bisa membalaskan kekalahan mereka. Saat juga Hong pun pergi untuk berduel dengan Jixing. Tentu saja pertarungan mereka akan disiarkan secara langsung. Lao Feng dan juga Lei Shen kebingungan mengapa Bai ini bisa mengundang mereka yang memiliki level berbeda-beda. Padahal sistem di arena duel sudah diatur untuk mempertemukan prajurit dengan level yang sama. Karena mereka bingung, jadi Babata mulai menjelaskan. Di saat Bai mengalahkan Lao Feng, maka ia telah mengalami perubahan level. Babata telah menyelidiki hal itu, dan dalam hari ini Jixing hanya menantang mereka bertiga saja. Dengan kata lain, dia itu datang hanya untuk mereka. Untuk saat ini Lao Feng belum tahu tujuan sebenarnya dari Bai. Lei Shen menanyakan apakah yang akan terjadi di pertarungan Hong dan juga Bai.
Dan siapakah yang akan menang di antara mereka berdua? Untuk mengetahui itu semua, kita pun dibawa ke pertarungan Hong dan juga Bai. Terlihat kalau Hong menjadi sangat senang karena akhirnya dia menemukan lawan yang kuat dalam arena duel. Tidak yang banyak bicara, ia pun memulai kembali pertarungannya dengan Bai. Dalam pertarungan itu bisa dikatakan kalau Hong mampu mengimbangi semua pergerakan yang dilakukan oleh Bai. Tidak itu saja, Hong bahkan mampu membuat dia kesulitan. Hong juga menggunakan domain untuk memperpendek jarak kekuatan antara dia dengan Bai. Hal ini berjalan dengan sangat baik, sebab berkat domain yang Hong ciptakan telah membuat Bai kesulitan untuk memberikan perlawanan. Seberapa keras pun dia berusaha untuk menghancurkan domain ini, Bai tetap tidak bisa melakukannya. Dia pun memuji penggunaan domain yang Hong lakukan, tapi dalam segi berpedang dirinya masih jauh mengungguli Hong. Pada dasarnya Hong juga menyadari kelemahannya. Maka karena itulah dia terus berlatih teknik pedang di dalam The Killing Fields. Jadi Hong merasa kalau ini adalah kesempatan yang bagus untuk mencari tahu hasil dari latihannya. Juga Hong pun mulai melancarkan serangan. Pada dasarnya, serangan Hong memang berhasil menembus tubuh Bai. Namun entah mengapa sebuah ledakan kekuatan pun muncul dari tubuhnya. Hal itu pun membuat Hong terkejut, pasalnya domain yang diciptakan oleh Bai juga ikut meningkat. Juga ia pun melancarkan serangan kepada Hong. Dan sekali lagi, Bai itu berhasil mematahkan rekor kemenangan panjang dari Hong. Melihat semua itu tentu saja membuat semua orang terkejut. Bahkan mereka tidak bisa berkata-kata melihat pertarungan itu. Terlihat ada seorang pria yang memberikan pujian kepada Hong karena dia yang masih berada di Start of Valor tingkat 9 namun sudah berhasil membuat sebuah domain tingkat 3. Sedangkan di sisi luar, Gaia begitu penasaran apa yang sebenarnya telah terjadi karena mereka melihat dengan jelas kalau serangan Hong berhasil memberikan luka fatal kepada Bai. Lei Shen juga sama bingungnya dengan pertarungan tadi. Lo Feng mulai sadar kalau kemampuan yang Bai miliki jauh mengungguli mereka. Selain itu, Bai juga memberikan pujian kepada Hong karena telah memaksa dirinya menggunakan semua kemampuannya. Melihat kekuatan Bai, Lo Feng merasa kalau perjalanan mereka masih sangat jauh. Hong menenangkan mereka karena dengan kekalahan ini, maka mereka dapat menemukan apa saja kelemahan yang mereka miliki. Tidak begitu lama, Bai pun menghampiri mereka bertiga dan memberitahu nama aslinya yakni Jixing. Dan sekarang kita akan memanggilnya berdasarkan nama aslinya. Hong memperkenalkan dirinya dan kedua adiknya. Terlihat kalau Lei Shen ini masih tidak suka dengan Jixing. Apalagi dia itu masih penasaran mengapa dia malah memilih bertarung dengan mereka padahal masih ada lawan-lawan yang kuat. Ternyata dia itu mendapatkan perintah dari seseorang dan akan mengajak mereka untuk menemui orang yang dirinya bicarakan. Juga Jixing pun membawa mereka ke hadapan Mingyu. Mingyu mulai memperkenalkan dirinya yang merupakan eselon atas dari perusahaan alam semesta maya, yang mana dia itu ditempatkan di Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Babata sangat terkejut ketika melihat rencana tentara bayaran bintang 2 alam semesta milik Mingyu. Bisa dikatakan kalau kemampuannya itu tidak lebih rendah dari level Master Domain. Dan level segitu Mingyu sudah bisa membangun kerajaan peradaban utama di alam semesta. Lo Feng dan yang lainnya memberikan salam kepada Mingyu. Selama sebulan ini ternyata Mingyu sudah memperhatikan mereka. Bahkan rekor kemenangan yang mereka buat benar-benar membuatnya terkesan. Namun ia memberitahu kalau mereka sudah terlalu lama berada di The Killing Fields. Dan hal itu hanya akan membuang waktu mereka saja. Namun bagi Lo Feng itu malah berguna untuk mereka. Karena di tempat ini mereka telah mendapatkan kemajuan yang besar. Tapi Mingyu menanyakan mengapa mereka bertiga tidak kunjung mengalami penerobosan. Hal itu tentu membuat mereka terkejut. Selain itu, Mingyu juga sudah tahu kalau mereka memiliki musuh yang kuat. Jadi, dia pun mulai menjelaskan kalau bertarung di alam semesta maya tidak akan membantu perkembangan mereka. Pada awalnya, mereka pasti akan merasa hal ini akan berguna. Tapi bagaimanapun ini bukanlah pertarungan yang sebenarnya. Karena dengan hanya menghadapi pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya, barulah mereka dipaksa untuk berkembang dengan cepat. Jika terus berada di The Killing Fields, maka mereka hanya akan terjebak di level bintang saja. Pada akhirnya Lo Feng sadar kalau inilah kekosongan yang dia rasakan selama sebulan ini. Ia pun menanyakan apakah Babata tahu tentang hal itu. Ternyata Babata ini sudah menyadari hal itu. Namun Lo Feng ini memiliki tubuh monster Golden Hornet. Jadi perkembangannya berbeda dengan Hong dan juga Lei Shen.
Ia hanya perlu menelan kombinasi logam untuk meningkatkan kemampuannya. Bahkan dalam beberapa bulan saja, ia bisa dan mudah menembus level alam semesta. Dan begitu tubuh manusia Lo Feng juga akan mengalami peningkatan. Babata tidak bisa memikirkan Hong dan juga Lei Shen karena Huyan Bo hanya meminta untuk melatih penerusnya saja. Selain itu, Lo Feng juga sedang bermasalah dengan Nolan San. Maka untuk menghadapinya adalah dengan menggunakan tubuh monster tanduk emas. Babata meminta Lo Feng untuk menunggu monster itu berkembang. Karena ada begitu dia bisa mengambil tindakan yang berbahaya lagi. 继续此，我总算明白，我们在杀戮场继续待下去是浪费时间。只要按照我的计划吃取咒剂，主人给我的是金角巨兽，当然是优先权更保险。 Lo Feng merasa perkataan Babata memang ada benarnya. Namun dia takut jika pasukan yang dikirim oleh Nolan San memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat. Jadi tentu saja mereka akan kesulitan dalam menghadapinya. Hong dan Lei Shen akhirnya mengetahui alasan mereka tidak mengalami perkembangan. Berhubung Mingyu sudah begitu banyak membantu mereka, jadi Hong penasaran mengenai niat dari Mingyu. Jixing mulai memberitahu kalau perusahaan alam semesta virtual telah mengumpulkan begitu banyak talenta hebat. Lei Shen dan Hong ini masuk ke dalam elite level 3, sedangkan untuk Hong sendiri berada di elite level 11. Karena dan kemampuannya sekarang, dia itu mampu membuat domain level 3. Hong penasaran dengan level yang dimiliki oleh Jixing. Namun Mingyu hanya memberitahu kalau Jixing sangat istimewa. Ia pun memberikan tawaran kepada mereka yang mana Hong, Lo Feng, dan juga Lei Shen akan mendapatkan pelatihan yang ketat, termasuk pertarungan hidup dan mati. Selain itu untuk membantu perkembangan mereka, Mingyu akan memberikan evolusi darah secara gratis. Berhubung mereka tidak tahu apa-apa, jadi Jixing mulai menunjukkan kalau di dalam alam semesta yang luas ini, populasi manusia sangatlah besar. Jadi akan ada begitu banyak garis keturunan. Tentu setiap garis keturunan memiliki evolusi yang berbeda. Saat banyak sekali ras di alam semesta ini tidak bisa berkembang lagi setelah mencapai usia dewasa. Peringkat silsilah manusia di dalam alam semesta pun diperlihatkan. Ada ras manusia yang baru bisa menjadi pejuang ketika dewasa, dan mereka akan sangat sulit untuk bisa berkembang lagi. Ada juga ras manusia yang mampu mencapai tingkat Stata Valor di saat dewasa. Mereka itu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di alam semesta, namun batasnya hanya sampai itu saja. Sedangkan ada juga yang mencapai tingkat bintang pada saat dewasa. Ras itu memiliki kekuatan untuk meningkatkan kekuatan mereka lebih jauh lagi. Ras selanjutnya adalah yang mampu mencapai tingkat alam semesta saat dewasa. Dengan fondasi yang kuat itu, dia mampu meningkatkan kemampuannya 2 kali lipat walaupun jarang latihan. Dan di puncak itu ada ras yang mampu menjadi Master Domain setelah mencapai usia dewasa. Tentu saja ras manusia bumi berada di peringkat yang paling bawah. Tapi Mingyu tidak menduga kalau ada manusia bumi yang mampu mencapai tingkat bintang. Dan begitu maka ini sudah membuktikan kalau mereka memiliki bakat. Hanya saja itu semua terhalang oleh garis keturunan mereka. Sedangkan Jixing itu bergantung pada garis keturunannya untuk menjadi lebih kuat. Ini semua merupakan celah yang sulit untuk ditembus. Namun dengan evolusi darah akan dapat membantu mereka meningkatkan garis keturunan sampai pada tingkat menengah. Bisa terlihat kalau ras manusia tadi yang hanya mampu mencapai tingkat pejuang, kini mampu naik ke tingkat Stata Valor. Mingyu akan membantu mereka menjadi lebih kuat. Hanya saja ada beberapa hal yang harus diperlukan. Jadi ya penasaran apakah mereka akan bergabung atau tidak. Kita masih berada di The Killing Fields, yang mana Mingyu memberikan hormat sekaligus pujian kepada Tuan Changbo yang telah memprediksi kalau Lo Feng dan yang lainnya tidak akan patuh kepada manajemen dan memilih untuk menjadi anggota eksternal saja. Menurut Tuan Changbo itu sudah cukup, karena dan begitu Lo Feng dan yang lainnya tidak akan bergabung dengan penguasa 5 besar lainnya. Hanya saja Mingyu merasa kalau ketiga orang itu tidak bisa dinilai sebagai elit khusus. Ia pun penasaran mengenai alasan Tuan Changbo yang bersikeras untuk merekrut ketiga orang itu. Ternyata Tuan Changbo adalah Man Luo. Ia begitu yakin kalau dirinya tidak salah pilih. Sebab Man Luo merasakan kalau Lo Feng, Hong, dan juga Lei Shen memiliki potensi yang besar. Selain itu, jikapun mereka gagal, ini semua tidak akan berpengaruh kepada mereka. Sio berpindah ke bumi, tepatnya di kediaman keluarga Lo Feng. Sepertinya mereka itu akan kembali melanjutkan perjalanan karena bagaimanapun mereka sudah cukup lama berada di bumi. Terlihat juga kalau kedua anak Lo Feng sudah tumbuh lebih besar.
Sesaat kemudian, Lo Feng dan yang lainnya mulai melanjutkan perjalanan mereka ke luar angkasa. Alasan mereka pergi ini adalah untuk mengambil gen evolusi garis keturunan. Harga dari gen evolusi itu sangatlah mahal. Selain itu mereka juga telah mengganti pesawat ruang angkasa level C9. Jadi tidak heran mengapa pesawat ini sangat berbeda dengan milik Bulo. Lei-Shen begitu pusing karena tawaran yang diberikan oleh Mingyu benar-benar sangat menggoda. Bagaimana tidak menggoda, perusahaan alam semesta maya begitu ingin mengajak mereka bergabung. Bahkan sampai Tuan Domain sendiri yang berbicara dengan mereka. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi anggota eksternal saja. Dan ini adalah hubungan terbesar yang pernah mereka buat sejauh ini. Dalam perjalanan itu, mereka mendapatkan begitu banyak pengalaman yang berharga, terutama Hong. Pasalnya baru kali inilah mereka melihat Hong tertarik kepada seorang gadis. Apalagi Jingxing memperkenalkan dirinya dan juga mengajak Hong untuk kembali bertarung dengannya. Namun Hong sepertinya tidak ingin membahas hal itu dulu. Tentu saja Lo Feng penasaran apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun Lei-Shen tidak ingin memberitahunya. Nah, Babata pun memberitahu mereka kalau ada penilaian aliansi tentara bayaran alam semesta. Berhubung mereka tidak tahu, jadi Babata mulai menjelaskan kalau penilaian aliansi tentara bayaran alam semesta adalah petualangan hidup dan mati. Ini sangatlah dibutuhkan untuk perkembangan mereka, hanya saja itu sangatlah berbahaya. Sebab peluang mereka untuk bertahan hidup dan penilaian itu hanyalah 10% saja. Tentu hal ini membuat mereka terkejut. Perusahaan alam semesta virtual padahal sudah memberikan peringatan, namun mereka tetap mengambil hal itu. Lo Feng menanyakan keputusan dari kedua saudaranya. Berhubung hanya inilah satu-satunya cara untuk membuat mereka menjadi lebih kuat dengan cepat, maka tentunya mereka ini perlu pergi ke penilaian alam semesta untuk mencari peluang baru demi menjaga bumi. Padahal itu, mendengar perkataan Hong membuat mereka bersemangat dan akan bersama-sama pergi ke sana. Babata yang pada awalnya meminta mereka untuk mundur, kini juga akan memberikan dukungan kepada keputusan mereka. Tidak lama kemudian, mereka pun sampai di planet Bailan Star. Ini dilakukan untuk menunggu kedatangan dari pesawat ruang angkasa perusahaan alam semesta maya. Sesaat kemudian, pesawat yang sejak tadi mereka tunggu akhirnya telah sampai juga. Sayang sekali yang datang kemari bukanlah Jingxing melainkan sebuah AI. Ia pun melakukan pemindaian kepada Lo Feng dan yang lainnya. Karena identitas mereka sudah dikonfirmasi, jadi AI ini pun baru bisa memberikan hal yang dijanjikan oleh perusahaan alam semesta maya. Yang tentu saja itu adalah gen evolusi garis keturunan. Ini layaknya sebuah suntikan. Mereka tentu saja menjadi sangat senang mendapatkan hal itu. Setelah memberikan pesan itu, AI ini pun pergi meninggalkan planet Bailan Star. Lei-Shen yang sudah tidak sabar mengajak mereka untuk segera memakai gen evolusi garis keturunan. Sebelum menggunakannya, Lo Feng menanyakan kepada Babata bagaimana cara untuk menggunakan gen evolusi itu. Babata menjelaskan kalau Lo Feng hanya perlu menyuntikkan gen evolusi, maka dia itu akan merasakan sakit pada ototnya. Namun ia menjamin tidak ada efek samping, jadi Lo Feng itu tidak perlu khawatir. Hanya saja sepertinya Babata telah berbohong. Sebab Lo Feng itu bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa. Bahkan dia itu sampai tertungging. Hal ini sangat wajar karena gen evolusi sedang bekerja untuk meningkatkan garis keturunan Lo Feng. Jadi wajar mengapa hal itu sangatlah sakit. Babata hanya meminta Lo Feng untuk bersabar saja. Hanya saja dia itu akan terus merasakan rasa sakit selama 1 jam lamanya. Teriakan Lo Feng sampai membuat orang-orang di sana terkejut. Nah, setelah mendekati 1 jam terlihat kalau sesuatu mulai terjadi kepada Lo Feng, yang mana itu menandakan dirinya akan mengalami perkembangan. Babata cukup terkejut melihat hal itu. Setelah merasakan rasa sakit yang luar biasa, akhirnya gen Lo Feng telah berevolusi. Ia begitu lega karena ini semua sudah selesai. Karena bagaimanapun Lo Feng merasa tubuhnya seakan-akan mau hancur. Babata meminta Lo Feng untuk tidak berdiam diri saja. Karena bagaimanapun gennya sudah berevolusi. Jadi setiap sel dalam tubuh Lo Feng kini telah menyerap kekuatan hidup. Jadi lebih baik Lo Feng itu segera menggunakan kristal Muya. Dan begini setiap sel dapat menyerap kekuatan hidup secara maksimal. Lo Feng paham dan akan memberitahukan hal ini kepada Hong dan juga Lei-Shen. Saya juga Lo Feng pun mulai menyerap kekuatan kehidupan dari kristal Muya.
Bisa terlihat dengan jelas kalau kini lautan jiwa Lo Feng mulai mengalami perkembangan. Hingga padanya ia pun berhasil menerobos. Kini kekuatan fisik Lo Feng telah naik ke Star Traveler tingkat 8. Sedangkan kekuatan spiritualnya sudah berada di ranah Star tingkat kedua. Perkembangan Lo Feng ini bisa dikatakan cukup luar biasa. Setelah mengalami penerobosan, Lo Feng tidak bisa menahan diri dan ingin merasakan seberapa jauh perkembangannya. Sesaat kemudian ia pun mendapatkan pesan dari Hong dan juga Lei Shen. Tidak hanya Lo Feng saja, namun mereka berdua juga telah mengalami penerobosan. Akhirnya Hong itu sudah berada di level Star, sedangkan Lei Shen mencapai level Star tingkat 2. Namun Babata menjelaskan kalau ini bukanlah akhir dari efek garis keturunan, karena di masa depan nanti kecepatan kultivasi mereka akan meningkat dengan pesat. Hong dan juga Lei Shen sudah membicarakan kalau ini adalah saat yang tepat tentara bayaran luar angkasa. Bahkan mereka ini sudah menyiapkan lamaran untuk mengikuti penilaian itu. Di sini Babata menjelaskan mengenai penilaian tentara bayaran peserta latihan luar angkasa, yang merupakan tes masuk di antara tes lainnya dari ujian tentara bayaran alam semesta. Hanya mereka yang mampu melewati ruang penilaian peserta pelatihan saja untuk bisa mencapai ke tingkat selanjutnya, yaitu ada penilaian bintang 2 atau genap, dan selanjutnya tentara bayaran bintang 3. Lo Feng paham, dan meskipun mereka telah berselisih dengan keluarga Nolan San, namun mereka itu tidak akan berani membuat marah tentara bayaran luar angkasa. Dan menjadi bagian dari tentara bayaran luar angkasa, maka mereka dapat melindungi bumi dengan lebih baik. Setelah semua itu, Lo Feng dan yang lainnya pun memutuskan pergi dari planet Bailan Star. Di dalam perjalanan itu, Babata menjelaskan mengenai peraturan dari aliansi tentara bayaran luar angkasa, yang mana penilaian ruang tentara bayaran peserta pelatihan biasa dilakukan di dunia Tuan Domain. Dunia yang dimaksud oleh Babata adalah dunia kecil yang dibuka oleh Domain Lord. Alasan mengapa dunia itu disebut Tuan Domain adalah karena memiliki kemampuan untuk membuka dunia kecil di alam semesta. Ini juga bisa terjadi kepada Lo Feng jika dia berhasil mencapai level Master Domain. Dia bisa menjadi penguasa domain baru. Di dunia Tuan Domain, selain ada begitu banyak bahaya dari para monster, di sana juga terdapat begitu banyak bahaya dari pihak lain yang ikut dalam penilaian kali ini. Jadi perampokan bisa saja terjadi. Penilaian ini murni harus mengandalkan kekuatan mereka. Namun karena mereka bertiga tidak begitu kuat, jadi mereka itu harus mencari rekan tim yang kuat untuk bisa diandalkan. Babata menenangkan mereka karena dia sudah menyiapkan hal itu. Yang mana Agu dan juga Tinanhe akan membantu mereka, karena bagaimanapun mereka berada di level bintang tingkat 9. Selain itu, di atas level bintang tidak diizinkan untuk mengikuti ujian ini. Di sini Babata sedang menjelaskan rencana jeniusnya. Agu dan juga Tinanhe segera memberikan hormat kepada Lo Feng. Lo Feng bersyukur melihat mereka berdua, karena dengan begini mereka bisa berpetualang bersama. Sekali lagi Lo Feng memberitahu mereka kalau dia bukanlah tuan dan mereka bukanlah pelayan, melainkan adalah rekan satu tim. Mereka akan mempertaruhkan nyawa untuk bisa melindungi satu sama lain. Agu dan juga Tinanhe paham dengan perkataannya. Babata memberitahu kalau mereka harus segera pergi menuju lokasi penilaian, yang mana itu akan diadakan di planet Changlan Star. Sesaat kemudian mereka pun akhirnya sampai di bintang Changlan Star yang merupakan planet yang cukup indah. 作为你们的队友，再合适不过。我们不是主仆，而是对。宇宙剑士佣兵考核的生，苍蓝星。 前面就是苍蓝星了。Sebelum mereka mendarat, tentu saja pesawat mereka harus parkir dulu. Kedatangan Lo Feng dan yang lainnya pun disambut oleh salah satu pelayan, yang mana mereka diminta untuk memberikan data dan berapa banyak orang yang ikut dalam penilaian tentara bayaran. Gadis ini pun membawa Lo Feng dan yang lainnya menuju ke tempat pendaftaran. Terlihat yang jelas kalau ujian ini bukanlah ujian sembarangan, dan planet Changlan Star juga merupakan planet yang sangat besar. Di depan mereka sendiri terdapat markas besar dari aliansi tentara bayaran luar angkasa. Pila yang berada di tengah hunian merupakan letak penilaian tentara bayaran diadakan, yang berada di dunia guntur.
Dunia itu diciptakan langsung oleh penguasa dunia guntur. Lao Feng begitu takjub dengan betapa besarnya tempat ini. Sedangkan Babata sedang sibuk untuk melihat ke sana kemari. Yang mana dia tahu betul kalau 4 organisasi besar lainnya juga akan ikut dalam ujian ini. 4 organisasi besar Kekaisaran Gunung Naga Hitam meliputi Gunung Tiga Kapak, Menara Baihu, Kutub Awan Hitam, dan Kota Bailong. Mereka lah organisasi besar yang berada di Gunung Naga Hitam. Bahkan mereka hampir mendominasi langit dengan satu tangan. Untuk warga Nolansan sendiri memiliki hubungan dengan Menara Baihu. Hal ini membuat mereka terkejut. Nah, setelah beberapa saat mereka pun akan segera masuk ke dunia guntur. Tapi tentunya sebelum masuk ke sana mereka harus mengkonfirmasi identitas terlebih dahulu. Ujian ini sangatlah ketat, bahkan terdapat begitu banyak sistem keamanan untuk memastikan tidak adanya penyusup dalam ujian ini. Karena konfirmasi identitas sudah berhasil, maka mereka pun diberitahu tentang ujian di dunia guntur. Ia ada mendapatkan 3 batu tanduk angin, 1 tanduk badak bercula. Setelah semua itu mereka bisa menyerahkannya kepada penjaga di pintu dunia petir melalui staf yang menjaga di sana. Jika mereka berhasil menyelesaikan semuanya, maka mereka sudah berhasil menyelesaikan ujian ini. Berhubung mereka sudah paham, jadi Lao Feng dan Yelei pun dipersilakan memasuki ruangan ujian, yakni dunia guntur. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, yang mana ujian ini tidak akan semudah yang mereka kira. Pasalnya mereka tidak hanya akan berhadapan dengan para penghuni dunia guntur saja, namun juga akan berurusan dengan para peserta lainnya. Lao Feng dan yang lainnya akan berhadapan dengan lawan-lawan yang kuat. Hanya saja mereka ini tidak akan tinggal diam saja dan akan memberikan perlawanan. Tapi dengan ranah mereka yang masih berada di level star 1 dan 2, tentu Tina He dan Agus sangat diandalkan dalam ujian kali ini. Bahkan terlihat kalau Leshen ini sempat terluka. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.